Baik, materi kita kali ini adalah marketing analitik dari mata kuliah model bisnis digital. Jadi, marketing analitik ini adalah bagaimana cara ataupun bagaimana analisa dari pemasaran yang dilakukan oleh suatu produk ya, atau suatu website, suatu aplikasi. Dan keuntungannya ini bahwa marketing analitik ini memungkinkan bagi orang pemasaran ataupun analis bisnis untuk bisa meningkatkan teknik prediksi ataupun peramalan untuk mengukur dan juga meningkatkan kinerja dari aplikasi atau dari website produk mereka. Dengan mengeksplorasi kemudian tantangan pemasaran di dunia yang nyata, di dunia yang real, ia dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana menerapkan model analitik yang berbeda. Jadi dengan marketing analitik ini kita bisa mengetahui sebagai orang pemasaran atau sebagai analisa bisnis bagaimana bahwa yang ada di dunia nyata itu yang terjadi seperti apa mengenai pemasaran gitu. Dengan nanti ada beberapa penerapan model analitik yang berbeda. Oke, ini informasi dari Widen bahwa 20% dari organisasi itu tidak memiliki marketing analitik. Jadi berarti bahwa mereka itu kurang pengetahuan atau tidak memasuki dalam kebiasaan online gitu. Jadi organisasi-organisasi ini hanya ya memiliki marketing yang bertugas untuk memasarkan produknya tanpa mempunyai analisa dari marketingnya. Jadi menganalisa bagaimana teknik pemasaran mereka itu berhasil atau tidak gitu. Jadi hanya maksudnya adalah 20% dari organisasi yang belum memiliki marketing analitiknya. Ini bisa dilihat dari tahun 2014 ada tentang marketing score report. Itu dilihat bagaimana 318 marketers, eksekutif dan juga entrepreneur itu bisa meranking atau dari organisasi merekanya. Oke, sumber-sumber dari marketing analitik ini ada beberapa. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Ada dari marketing automation, kemudian CRM system, ada web analytic, ada PIM system, sosial media, web CMS system, kemudian ada DAM system, dan juga ada email marketing. Oke, yang pertama ini adalah CRM system dan juga sosial media. Jadi CRM system ini adalah Customer Relationship Management System, itu bisa membantu mengatur customer Anda ataupun customer kita dan juga data prospeknya dan juga aktivitas yang terkait dengan mereka. Jadi itu bisa dilihat aktivitas-aktivitas mereka yang seperti nanti ada informasi kontak, kemudian pemimpinnya, kampanyenya, dan juga kesempatan untuk melakukan penjualan itu bisa disimpan dalam satu tempat gitu. Nanti didata bagaimana prospek ataupun customer yang kita punyai. Itu di situ ada softwarenya atau ada websitenya dari Salesforce, kemudian ada Egg, kemudian ada NetSuite. Nah, sedangkan sosial media seperti yang kita tahu banyak sekali bermacam sosial media, ada Facebook, Twitter, kemudian Google Plus dan yang lainnya itu sebagai sosial media. Tapi ada juga yang menggabungkan semuanya. Jadi sosial media platform ini adalah dibentuk dari orang dan juga hubungan antar orangnya itu membentuk suatu platform ataupun hubungan antara orang dan orang lain. Itu dengan Hootsuite, kemudian Shoutlet dan Sprinkle itu mereka mengatur bagaimana global sosial ataupun hubungan antara sosial secara global itu di dalam program mereka dalam satu platform gitu. Jadi bisa melihat ataupun bisa mengatur bagaimana hubungan ataupun
interaksi antar sosial media. Nah, kemudian ada marketing automation dan juga email marketing. Nah, marketing automation ini adalah suatu software ataupun platform dan juga teknologi yang digunakan oleh organisasi tersebut untuk memasarkan produknya melalui beberapa channel ya, multiple channel. Itu bisa melalui email, kemudian sosial media dan juga website. Jadi dengan aplikasi ataupun website seperti Marketo, HubSpot, Oracle, Eloqua, kemudian Write-On, yaitu satu platform yang bisa memasarkan ke beberapa multiple channel gitu. Kemudian ada email marketing. Email marketing ini adalah cara mudah untuk mengirimkan pesan kepada beberapa dari grup people atau grup orang yang berbeda. Jadi bisa sekali kirim itu bisa ke beberapa grup orang gitu. Itu bisa membangun loyalitas, kemudian kepercayaan dan juga membangun kesadaran akan merek atau brand awareness itu. Itu bisa menggunakan platform seperti MailChimp, kemudian ada Exact Target, dan juga ada Constant Contact. Kemudian yang berikutnya ada PIM, ada Web CMS, dan juga ada DAM System. Nah, PIM ini itu adalah Product Information System Manage, ataupun yang bisa mengatur data untuk dipasarkan dan dijual secara produknya. Nah, nanti data tersebut bisa disuplai dari beberapa output media yang berbeda seperti website, kemudian katalog print, kemudian juga dari ERP system. Kemudian CPIM itu contohnya ada Contenix dan juga ada Informatica. Nah, kemudian berikutnya ada Web CMS System. Web CMS System ini adalah sebuah content management system, yaitu web aplikasi. Ya, mungkin sebagian dari kita juga sudah tahu bahwa aplikasi web tersebut dirancang untuk memudahkan bagi user yang non-teknis untuk melakukan penambahan, perubahan, dan juga pengaturan pada websitenya. Jadi ada content management system. Kemudian berikutnya ada digital asset management system. Ini digital asset management system ini bisa mengatur aset sepanjang siklus hidup dari produk tersebut, mulai dari pembuatan, penyimpanan, kemudian distribusi dan juga penjagaan dari produknya. Ini bisa menggunakan Widen, kemudian juga Adam dan juga ada Kanto. Kemudian tadi contoh dari CMS tadi ya, ada Drupal, ada WordPress dan juga ada Sitecore. Nah, berikutnya adalah web analytics ya. Jadi nanti web analytics ini adalah sebuah pengumpulan data, kemudian pengumpulan dan analisa serta pelaporan dari data web untuk membantu si pemasar ini, marketer ini untuk memahami dan untuk mengoptimasi penggunaan webnya. Jadi nanti secara reguler marketer ini akan memonitoring web analytics. Itu bisa membantu kita, membantu Anda untuk menilai, bisa mengetahui dan juga bisa meningkatkan efektivitas dari website kita. Jadi dengan web analytics kita bisa tahu informasi yang sebetulnya yang perlu kita tahu dan juga perlu kita optimasi di dalam web kita itu apa. Ini bisa menggunakan Google Analytics, nanti bisa dicoba Google Analytics, kemudian ada ClickTel, ada Clicky dan juga ada Crazy Egg. Nah, ini contoh dari Google Analytics. Ini tentang acquisition overview. Jadi nanti beberapa akuisisi ini maksudnya ada orang-orang ataupun pengunjung dari website kita, itu bisa kita lihat datanya. Dan juga beberapa informasi-informasi yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke di sini ada fakta tentang dunia digital di Indonesia. Ini laporan ataupun infografis dari bulan Januari
pada bulan Januari 2018. Jadi di negara Indonesia ini total populasinya 265 juta sekian. Itu yang pengguna internetnya itu sekitar 132 juta. Jadi sekitar 50%. Kemudian yang aktif di sosial media itu ada 49%, kemudian yang unique mobile usernya ada 67%, dan juga aktif mobile usernya, mobile social user ada 45%. Ini data dari Hootsuite. Jadi di Indonesia sendiri sudah sangat banyak ya pengguna internet tentunya. Hampir setengah dari jumlah populasi yang ada, populasi penduduk di Indonesia. Kemudian faktanya dunia digital di Indonesia itu bahwa perkembangan pasar mobile itu sangat meningkat ya dari beberapa tahun ke belakang ini. Jadi seperti juga SIM card pendaftaran di Indonesia itu terdapat sekitar 371 yang mendaftar yang terdata yang mempunyai SIM card untuk handphone atau kartu SIM. Itu melebihi dari jumlah populasinya. Jadi bisa dikatakan bahwa satu handphone atau mobile phone itu biasanya memiliki lebih dari 2 SIM card. Jadi dengan data tersebut. Jadi 92%-nya dari populasi itu memiliki mobile phone. Jadi di mana 47%-nya membawa smartphone. Jadi maksudnya bahwa satu orang atau satu handphone itu bisa memiliki 2 SIM card gitu. Jadi memang dunia digital di Indonesia ini memang berkembang sangat pesat. Nah, kemudian data di bulan yang sama juga 2018 Januari ini ada ranking dari top website yang diakses di Indonesia. Yang pertamanya itu adalah Google Co-id. Itu di sini mulai trafiknya sangat tinggi, kemudian time per visit atau waktu perkunjungannya sekitar 9 menit, kemudian page per visitnya 7,5. Lalu ada google.com dan juga ada facebook.com. Jadi Google ini masih menjadi website yang paling banyak diakses di Indonesia. Berikutnya di bawahnya ada Blogspot, ada googleweblive.com, ada YouTube, ada Line.me, detik.com. Detik.com juga lumayan masuk ke 8 besar ya. Kemudian ada wordpress.com, ada yahoo.com. Oke, jadi setiap tahunnya bahwa ada tren baru dalam dunia marketing ya. Jadi dari mulai digital marketing itu bisa melihat atau bisa mengetahui di mana customer kita berada, kemudian ditambahkan dengan konten marketingnya, itu kita bisa membuat value atau nilai lebih. Kemudian inbound marketing kita bisa mengoptimasi dari channel marketing yang kita miliki. Kemudian juga ada selanjutnya itu growth hacking. Jadi tren untuk marketing yang terbaru itu adalah growth hacking, di mana kita harus bisa mengenerate penjualan atau mengenerate promosi berdasarkan atau menggunakan analisa atau analitik. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan kerangka kerja AARRR. Ini diusulkan atau dibuat oleh Dave McClure yang meneliti 500 startup. Jadi dari beragam metrik yang kita pelajari di pekan lalu itu dipilih agar dekat dengan tahapan pemasaran produk. Jadi ditemukan kerangka kerja AARRR ini, yaitu yang pertamanya acquisition, dari berapa user yang berkunjung di web kita. Kemudian activation itu adalah berapa user yang melakukan registrasi dan juga aktivasi akun di web atau di produk kita. Kemudian retention yaitu berapa user yang aktif bertransaksi. Kemudian juga dari revenue-nya itu berapa user yang memberikan revenue, memberikan pemasukan buat kita. Dan juga referral yaitu berapa user yang mengajak user lain untuk mengunjungi atau bergabung dengan website kita. Nah, ini dari Dave McClure ini ditemukan AARR framework. Jadi acquisition-nya itu bahwa
bagaimana user itu bisa menemukan kita, bisa mengetahui website kita, aplikasi kita, produk kita, itu bisa dari SEM, terus dari SAM, dari widget, dari email, dari PR, blog, kontes, campaign, ataupun sosial media, promosi yang kita lakukan, mengiklankan produk kita. Kemudian dari sisi activation-nya, yaitu bagaimana si visitor itu pengunjung itu melakukan subscribe atau mendaftar di produk kita, di website kita. Itu tergantung dari produk fitur kita, desainnya harus memikat, kemudian homepage dan juga landing page-nya. Kemudian dari retention atau berapa banyak user yang sering bertransaksi. Jadi bagaimana user itu menjadi terikat atau tertarik. Itu dari notification, kemudian dari alertnya, ada reminder pengingat, ada email, dan juga ada update-nya. Ini yang istilahnya mempersuade atau membujuk si user tersebut untuk sering bertransaksi. Kemudian dari sisi revenue itu bagaimana kita bisa membuat atau mendapatkan uang dari aktivitas user. Itu bisa dari sisi transaksinya, dari per kliknya, kemudian dari subscription, dari DLC, dari analitik, dan juga dari yang lainnya. Kemudian dari referral. Nah, referral ini bagaimana user itu bisa mempromosikan produk kita ke orang lain. Gitu. Jadi biasanya melalui email, kemudian melalui widget, campaigns, like, kemudian affiliate, ataupun share, like, comment, and share gitu. Itu bisa memberikan atau mempromosikan produk kita kepada orang lain. Nah, kemudian ini yang dinamakan tadi growth hacking metric, yaitu untuk metrik pertumbuhan dari produk kita melalui analisa di marketing ini. Yang pertama acquisition ini dari raw KPIs-nya dari visit, impression, dan install. Kemudian dari deriv KPI-nya berasal dari cost per click, kemudian cost per acquisition, kemudian cost per install. Lalu dari activation-nya, dari raw-nya itu sign up dan registration, ini berasal dari subscription, kemudian dari active account, kemudian dari retention-nya, retention ini yang sering bertransaksi dari time since last visit-nya, kapan terakhirnya, kemudian dari retention rate, kemudian dari average session per account, kemudian juga dari average session per length-nya. Lalu revenue-nya ini dari raw KPI-nya itu ada GMV, total revenue, kemudian dari derivnya berasal dari ARPA, dari CLV. Kemudian dari referral-nya ini untuk raw KPI-nya dari invite, tadi invite si user itu bisa menginvite orang lain, kemudian dari social share-nya, di-share ke sosial media mereka, sehingga orang lain tahu. Lalu dari deriv KPI-nya itu ada participation rate, ada referral rate, dan ada CPI. Kemudian dari user satisfaction. Nah, ini biasanya dari rating. KPI-nya dari rating dan dari KPI-nya dari net score, promoter score gitu. Jadi kepuasan user itu akan kalau mereka merasa puas, maka mereka akan memberikan rating atau penilaian yang baik. Misalnya bintangnya 5 gitu. Itu penilaian dari usernya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan growth hacking ini ada 4 langkah. Yang pertama itu mendefine objektifnya. Define objektif ini dilakukan desain sprint, merancang dari aplikasi atau produk kita, kemudian mengetahui bahwa customer kita siapa, kemudian value produk kita itu apa, kemudian juga menentukan KPI yang akan kita ukur. Jadi key performance index-nya apa saja yang akan kita ukur, kemudian mendefinisikan spesifik action yang spesifik untuk growth metric-nya apa saja. Kemudian menentukan juga alat yang benar untuk kita pakai ataupun tools yang sesuai yang akan kita pakai. Kemudian AARR framework running ini yang pertama itu adalah melakukan mapping conversion funnel-nya ataupun corongnya, alatnya, kemudian di set juga tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi apa yang harus kita optimize dari produk kita, kemudian mengidentifikasi corong metriknya apa saja, kemudian
menentukan konversi atau mengukur dari conversion rate-nya. Nah, kemudian dari alpha beta testingnya itu kita akan melakukan riset dan juga hipotesis, kemudian mencatat eksperimen detailnya, ada variabel, goal, tes, kemudian length dan targetnya, kemudian mengkonfigurasi tesnya, di setup testingnya menggunakan tool apa, kemudian di deploy, kemudian tes di live-nya, kemudian juga dites pada saat live-nya. Kemudian meminta orang-orang yang melakukan tes ini untuk memberikan feedback. Nah, kemudian langkah terakhir itu dari dashboard dan monitoring. Jadi di tracking semua, dilacak semua hal yang berkaitan dengan produknya, kemudian secara berkala melakukan review dan juga pengukuran dari hasilnya, kemudian melakukan atau menjaga dari kekuatan ataupun keunggulan dari produk kitanya itu dijaga, kemudian mengimplementasikan apabila ada penemuan yang positif, perbaikan yang positif kita lakukan, kemudian mengoptimasi dan mengambil tindakan gitu apabila ada perbaikan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke, jadi persyaratan standar untuk growth hacking itu yang pertama adalah syarat dari produknya. Itu harus apabila produk baru itu minimum viable product, kemudian apabila produk lama, produk yang sudah masuk ke pasar gitu. Nah, kemudian tools analitiknya itu minimum yang digunakan bisa menggunakan insert tracking, Google Analytics, kemudian Facebook Analytics. Lalu yang ketiga itu mengembangkan cara kerja dengan desain sprint, design thinking dan juga Scrum. Jadi kerjanya menggunakan desain yang agile itu, yang cepat gitu, supaya hasilnya juga bisa lebih cepat dan maksimal. Oke, jadi ini untuk tugas dan untuk melengkapi di dokumen tugas besarnya, laporan akhirnya. Nanti setiap kelompok atau dari masing-masingnya juga bisa mencoba membuat perencanaan jumlah user ataupun pelanggan di tahap-tahap AA, RR tadi. Bisa dilihat nanti bisa dibuat perencanaannya kira-kira targetnya berapa jumlah user per pelanggannya per tahap-tahap tersebut, agar rencana revenue stream yang sudah dibuat di bagian land canvas yang dulu itu dapat tercapai. Kemudian juga apabila ada website yang sudah jadi dari masing-masing kelompok, itu sudah bisa diunggah di portal web. Silahkan juga bisa dicoba dibuat akun Google Analytics-nya. Untuk minta bantuan Google bisa memantau aktivitas di web Anda untuk bisa menganalisa kunjungan dan berbagai hal yang bisa dianalisa yang ada menggunakan Google di website Anda. Ini ada panduannya untuk membuat akun di Google Analytics. Oke, ini referensinya dari McCripsey, kemudian ada Nina Brackelsud dan Jack Atay, Making Data Make Sense, dan juga ada Growth Hacking dari Repim. Oke, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.